Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, nampaknya rakyat Indonesia semakin geram. Baru saja saya lihat sekitar 3 jam yang lalu beredar viral petisi untuk mentersangkakan para kuculuk pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan di sana sudah ada kurang lebih 900 yang bertanda tangan atas petisi tersebut dalam waktu 3 jam. Itu artinya bahwa keinginan rakyat hari ini betul-betul sangat kuat agar para pemburu ijazah ini ditersangkakan. Kenapa tidak? Sebab ini kasus sudah sangat lama dilaporkan oleh orang nomor 1 di Indonesia selama 10 tahun, yaitu Pak Jokowi. Jadi bayangkan saja sekelas Pak Jokowi yang melapor, mantan Presiden Republik Indonesia, begitu leletnya di Polda Metro Jaya kasus ini berjalan. Nah, hal inilah yang membuat para netizen marah dan betul-betul berharap agar Polda Metro Jaya bisa sembuh dari penyakit leletnya. Sahabat-sahabat sekalian, betapa Roy Suryo dengan seluruh konco-konconya dalam setiap perdebatan itu dibantai habis-habisan oleh para pendukung Pak Jokowi ataupun para pengacara Pak Jokowi. Tetapi entah kenapa perdebatan-perdebatan seperti ini menjadi sesuatu yang sepertinya tidak ada gunanya. Sebab seberapa kali menampung juga di dalam perdebatan itu kan kita dengan jujur ya melihat situasinya. Apalagi kalau bicara soal ijazah Pak Jokowi yang diteliti melalui dunia digital, itu kan hal yang sangat tidak masuk di akal. Dengan deretan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pengacara Pak Jokowi, sesungguhnya dari sini orang sudah bisa menarik benang merah bahwa memang mereka semua ini para pemburu ijazah adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh para bohir atau politisi yang mungkin punya keinginan kuat untuk 2029 agar Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, seperti apa perdebatan-perdebatan yang terjadi itu? Ini coba kita simak videonya. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan dari seperti itu. Lagi pula, dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu, tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata dilakukan pengecekan. itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan harus disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget, dan yang kami pegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya pasti Bukan, tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu, dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus document itu? percaya. Nggak, boleh nggak source of document yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak nggak? apa-apa. Boleh Makanya nggak nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa Oh, iya. itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada itu palsu kan? Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana dikatakan clear. itu adalah benar palsu, bahwa itu si pengeluar tidak mengatakan asli. Iya, itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak, Kan seperti tidak itu. mungkin ada Kalau emang dia ijazah mau tanpa fokus kepada skripsi yang ijazah, benar. Artinya maksudnya cari-cari. Saya kira dengan melihat daripada cuplikan perdebatan ini sudah sangat terang benderang Fakta banget. bahwa memang mereka itu melakukan tuduhan terhadap Pak Jokowi hanya berdasarkan penelitian abal-abal. Sebab data-data yang digunakan sangat jelas, bukan data yang analog, padahal ini kan sebuah dokumen. Dan lagi pula, UGM sudah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat tegas bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM. Ijazahnya asli.
didapatkan sesuai dengan prosedur. Dan tentu penjelasan ini sangat menjadi wajar kalau kemudian netizen berharap agar Polda Metro Jaya mempercepat makhluk-makhluk ini semua menjadi tersangka. Itulah kenapa petisi di awal itu yang saya lampirkan itu lahir ya. Dan sepertinya petisi ini dalam jangka waktu 24 jam ini bisa menjadi ratusan ribu yang menandatangani. Nah, tentu sekali lagi harapannya ya Polda Metro Jaya harus secepatnya, kalau bisa sebelum hari Jumat sudah harus ada pentersangkaan. Jadi mereka sudah dipanggil sekaligus statusnya sudah tersangka, sehingga nanti kalau memang betul-betul ternyata di atas 6 tahun ancaman hukumannya, ya bisa langsung dipenjara, dikerangkeng. Supaya apa? Supaya mereka tidak bebas keluar-keluar lagi kemana-mana, karena ini akan semakin bias. Bahkan hari ini mereka lagi menjual, memanfaatkan daripada Bambang Tri. Jadi penderitaan Bambang Tri dimanfaatkan untuk mengumpulkan donasi. Padahal apa yang dia akan lakukan ini adalah memanfaatkan masyarakat untuk bagaimana menjadi bagian daripada perjuangannya melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi. Jadi kesannya bahwa mereka tidak bisa makan kalau tidak melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi. Jadi dia menjual kesedihannya untuk mendapatkan uang. Dan isunya jelas, isunya soal Jokowi. Jadi kalau bukan lagi Jokowi yang dia bahas, sepertinya mereka sudah tidak makan. Ini sudah sangat memprihatinkan, karena kemudian bergeser ke donasi. Ya mungkin para bohirnya sudah takut setelah Pak Jokowi komentar, sehingga aliran dananya mungkin diputus ya. Sehingga inilah yang dia lakukan. Kalau tidak jual buku, ya bagaimana dia bisa mengumpulkan donasi dari masyarakat-masyarakat yang tentu otaknya pas-pasang. Karena yang mendukung mereka perjuangannya ini rata-rata profesor pun langsung menjadi dungu. Nah, itulah kehebatannya ini Pak Jokowi ya. Jadi dia bisa membuat orang semua stres, terutama orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki dan dendam yang tidak berkesudahan. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.